God lovers, mari hari ini pasti banyak kemenangan demi kemenangan yang kita alami. So, jangan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, kami percaya Tuhan. Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Kesempatan kali ini mari kembali kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan dan jawaban atas kehidupan kita. Saya memberikan judul singkat hari ini, menikmati Tuhan baik. Saudara-saudaraku, untuk melihat Tuhan itu baik, tidak hanya ketika kita ada di musim yang tertawa. Untuk menikmati Tuhan itu baik, mestinya harus kita melihat di semua musim, dia nggak berubah, tetap baik.
Alkitab berkata dalam Mazmur 34 ayat 9, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Kata kecap itu berbicara mengenai indera. Kata melihat juga berbicara mengenai indera. Dan yang Tuhan masukkan hari ini, bagaimana kita boleh mengaktifasi indera rohani kita tentang kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan sempurna dalam kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah. Dan ketika kita berkata, aku mau mengecap kebaikan Tuhan, aku mau melihat kebaikan Tuhan, maka ini fokusnya selalu kepada Tuhan, bukan tentang persoalan yang kita alami. Karena Tuhan tidak berubah dalam setiap musim yang sedang kita alami. Kasihnya tetap, kebaikannya tetap, dan Dia terus akan menyatakan kasih setia dan pertolongannya. Makanya untuk boleh melihat bagaimana Tuhan itu baik, menikmati Tuhan itu baik, ada satu kata yang Tuhan suruh, bagaimana kita mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, Alkitab berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Untuk melihat Tuhan itu baik, harus juga ada perkataan tentang Tuhan baik, lalu kita apa? Mengucap syukur dalam segala hal, kata firman Tuhan. Dalam segala hal, artinya dalam semua musim. Dalam segala hal, baik di dalam suka dan duka. Saya akan secara cepat membagikan bagaimana kita boleh menikmati Tuhan baik. Bagaimana kita boleh menikmati Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Maka yang pertama adalah kita harus berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan dengan segala keadaan yang sedang kita alami. Kenapa? Karena ketika kita berdamai dengan Tuhan, tidak protes, tidak sungut-sungut ketika ada persoalan, artinya kita sedang mengizinkan Tuhan bertindak bekerja dan kita hanya sedang menontonnya. Biar hari ini bukan kita yang gelisah, bukan kita yang kasak-kusuk seperti itu, tapi kita hanya santai dan menantikan bagaimana Tuhan itu bertindak. Karenanya berdamai dengan Tuhan, tidak ada dalam persungutan. Yang kedua, berdamai dengan diri sendiri. Ada banyak orang ketika dia mengalami satu keadaan yang berat, mungkin satu kegagalan, mungkin satu kebangkrutan dan seterusnya, dia mulai terus menyalahkan dirinya, menyalahkan keadaannya. Coba kalau kemarin tidak kulakukan ini, coba kalau kemarin tidak kulakukan yang ini, maka tidak akan saya terima seperti ini. Artinya mulai selalu menyalahkan keadaannya. Orang yang seperti itu sesungguhnya dia tidak berdamai dengan dirinya. Jadi berdamai dengan Tuhan satu hal yang sangat mutlak. Dan berdamai dengan diri sendiri itu juga satu hal yang harus kita alami. Sebab kita tidak akan bisa lagi mengembalikan masa lalu, kegagalan di masa lalu, kejatuhan di masa lalu. Tidak bisa kita kembalikan. Tapi Tuhan mau membuka babak baru waktu kita berdamai dengan diri sendiri. Dan sering sekali juga yang ketiga, untuk boleh kita menikmati Tuhan itu baik, mari berdamai dengan orang lain. Akan ada banyak orang-orang yang Tuhan izinkan juga mungkin menyentuh hati kita, menyenggol hati kita, menyakiti hati kita dalam berbagai-bagai keadaan, dalam pertandingan atau dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang orang-orang seperti itu pun Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk mengasah kita makin tajam, mengasah kita, mendewasakan kita. Karena orang-orang yang di sekeliling kita, itulah kadang-kadang yang Tuhan paling sering gunakan untuk boleh membongkar segala karakter kita, untuk boleh mendewasakan semua kebiasaan-kebiasaan kita yang lama yang harus dirubah. Itu salah satu caranya Tuhan izinkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karenanya berdamai dengan Tuhan menjadi hal yang mutlak. Berdamai dengan diri sendiri juga menjadi hal yang mutlak. Dan berdamai dengan orang lain juga harus. Nah kenapa? Karena waktu kita nggak bisa berdamai dengan orang lain, sesungguhnya kita sedang ada dalam penghukuman. Kita sedang menghukum diri kita. Nah kenapa? Karena tidak mau mengalami yang namanya rekonsiliasi. Saya percaya bahwa konflik pasti ada. Konflik pasti ada. Kadang-kadang disalah mengerti pasti ada. Tapi mari untuk melihat Tuhan itu baik, mari kita berdamai dengan orang lain juga. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana kita boleh mengalami dan menikmati bahwa Tuhan itu baik? Mari kita berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan situasi.
berdamai dengan lingkungan. Ada banyak orang ketika dia dihadapkan dengan satu perjalanan begitu macet, dia mulai ngomel-ngomel, dia mulai marah-marah. Kok sepertinya dia yang paling perlu untuk lewat di jalan itu. Ya kalau kondisi seperti itu, artinya kita harus mulai berdamai dengan keadaan, dengan situasi, dengan lingkungan kita. Dan waktu kita bisa berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan keadaan atau situasi yang ada, sesungguhnya kita sedang menempatkan diri kita di atas persoalan yang ada. Artinya, kita sedang mengalami kemenangan dan kebaikan Tuhan. Kita terus lihat dan kita kecap sampai kita boleh terus mengalami enjoy dalam kehidupan kita. Mari nikmati bahwa Tuhan itu baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, kata Alkitab. Dan mari mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan, biar kami tidak ada yang hidup dalam persungutan, tidak ada yang hidup dalam komplain dengan segala sesuatu, tapi kami berkata bahwa Tuhan yang baik di setiap musim yang ada. Dan kami menyadari, sekalipun ada kadang-kadang keadaan yang membuat kami susah untuk mengucap syukur, gampang kami frustrasi. Tapi hari ini Engkau yang menyuruh kami untuk kami terus menikmati bahwa di setiap musim yang ada pun Tuhan tetap baik, gak berubah untuk selama-lamanya. Dan kami belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang Tuhan mau dari kami. Kami bangun hidup kami untuk boleh terus melihat kebaikan Tuhan. Kami berdamai dengan Tuhan. Kami berdamai dengan diri kami sendiri. Kami berdamai dengan orang lain. Dan kami berdamai dengan keadaan atau situasi lingkungan yang ada. Dan kami terus mengharapkan dan mengarahkan mata kami, mata yang tertuju kepada Tuhan, untuk boleh terus menikmati, mengecap, melihat kebaikan yang Tuhan sudah sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, aku mengucap syukur. Haleluya. Amin. God lovers, mari bagikan link YouTube ini kepada saudara, kerabat, teman-teman. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.